yang mana bolanya itu sama persis bentuknya sama bola yang olahraganya tuh lagi famous banget sekarang. Yang katanya sih banyak dimainin selebriti atau selebgram terus public figure. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya itu olahraga apa yang saya maksud? Ya benar sekali, olahraga padel. Saking famousnya olahraga ini, banyak sekali yang bilang kalau olahraga ini tuh cuma sekedar FOMO ataupun ikut-ikutan aja. Kira-kira benar nggak ya? Mari kita bahas. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, saya harap teman-teman dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya ya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wulan. Saya seorang accounting staff dari salah satu perusahaan swasta di Kota Batam. Yang akhir-akhir ini saya hobi bermain padel. Nah, awalnya itu dimulai dari sekitar 3 bulan yang lalu, di mana saya tuh sering banget melihat teman-teman saya mengupload foto mereka bermain padel di Instagram. Lalu sebagai anak muda yang gak mau ketinggalan, jadi saya langsung cari tahu gimana sih cara bermain padel itu dan gimana caranya saya bisa join. Kemudian gak lama kemudian saya ikut bermain padel. Nah, pasti teman-teman mikir kan, kayaknya itu cuma FOMO. Itu yang namanya FOMO gak sih? Kan? Nah, tapi bentar dulu. Sebelum saya bermain padel, saya itu udah terlebih dahulu bermain tenis. Kurang lebih mungkin selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya ikut bermain sama coach saya, kemudian saya ambil kelas private, kemudian bermain bersama teman-teman saya. Nah, setelah beberapa kali bermain padel juga, saya itu menemukan beberapa fenomena unik menurut saya yang sebenarnya katanya permainan padel dan tenis ini mirip. Cuman saya menemukan perbedaan antara keduanya. Yang pertama, saya itu menemukan banyak sekali teman baru pada saat saya bermain padel. Yang mana sebelumnya itu hubungannya itu hanya sekedar di lapangan, pembahasan basa-basi, nanya soal kisah-kisah di lapangan gimana, awal mula main padel, kemudian sampai follow-followan Instagram. Nah, kemudian 1 minggu, 2 minggu berselang, obrolan itu terus berkembang. Yang mana tadinya bahas-bahas soal di lapangan, tapi lama-kelamaan tidak lagi, malah membahas mengenai pekerjaan, latar belakang, kemudian kolaborasi dan peluang. Nah, di situ saya berpikir kalau kayaknya orang-orang salah deh, mikir kalau padel itu hanya sekedar olahraga yang FOMO atau ikut-ikutan saja. Karena saya merasa sendiri kalau di sini tuh saya banyak sekali menambah teman-teman baru yang mana networking saya semakin luas. Nah, kemudian setelah beberapa waktu muncul dalam benak saya bertanya, kenapa ya olahraga padel ini banyak banget yang minat dibandingkan tenis yang notabene itu lebih duluan muncul. Nah, setelah saya mencari tahu, ternyata ada beberapa hal dan saya menyimpulkan menjadi tiga poin besar. Yang pertama, olahraga padel itu lebih mudah dibandingkan olahraga tenis. Yang mana saya itu coaching sudah 2 tahun, tetapi untuk di level beginner saja mungkin sangat sulit untuk saya bermain tenis, sedangkan padel tidak. Yang kedua adalah padel itu mudah banget diakses sama semua orang. Jadi di padel itu banyak orang yang pakai aplikasi yang namanya Reclub. Di aplikasi itu mempertemukan antara kedua belah pihak. Yang pertama kita sebutnya hosting. Hosting itu adalah orang yang menyelenggarakan permainan itu, dan satunya adalah pemain yang mencari permainan. Nah, hosting itu mengumpulkan orang-orang yang minat bermain padel dan itu menurut saya menguntungkan kedua belah pihak, karena yang satu si pemain yang tadinya harus mengajak teman untuk bermain, tetapi sekarang tidak perlu lagi karena dia bisa join secara individual dan bertemu orang-orang baru. Nah, alasan
selanjutnya, kenapa pedal banyak diminati sama semua orang? Karena di situ kita banyak bertemu orang-orang baru, yang mana pada saat permainan itu kita harus bergabung bersama orang lain. Permainan itu dimain berpasang-pasangan, dan kita mau nggak mau harus mempunyai komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik untuk memenangkan pertandingan itu. Nah, ngomong-ngomong soal networking, kadang networking ini sering dikira hanya ada di lingkungan-lingkungan yang profesional aja, tapi sebenarnya enggak. Di lingkungan profesional itu kadang-kadang networking itu bersifat lebih kaku, lebih formal, dan kebanyakan orang tuh takut untuk bertemu orang-orang yang mungkin dikiranya nggak sepantaran atau nggak selevel. Jadi takut untuk ngobrol, jadi takut untuk bertanya. Nah, untuk kebalikannya, sedangkan di pedal ini kita itu melihat orang tidak dari pakaiannya, karena pakaiannya itu kita sama-sama menggunakan pakaian olahraga dan kita tidak bisa melihat jabatan dari situ, yang mana membentuk obrolan yang lebih santai. Jadi kita menjadi lebih percaya diri untuk ngobrol, kemudian menjadi lebih dan obrolan yang dihasilkan itu mengalir begitu aja. Nah, kemudian dari pembahasan yang saya sharing tadi, kira-kira ada nggak ya pertanyaan dari teman-teman semua? Silakan Mbak Sofia ya. Ya, izin bertanya Mbak Ulan, apakah olahraga pedal ini akan terus ada atau hanya sekedar FOMO saja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sofia. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Menurut saya bukan hanya sekedar FOMO, karena kalau misalnya tadi saya mikirnya begitu juga sebelum saya ikut main. Tetapi setelah saya ikut main, ternyata pedal itu seru juga kok. Bukan cuma sekedar FOMO yang kayak orang bilang. Kemudian alasan kedua yang menurut saya lebih yakin kalau misalnya ini bukan sekedar olahraga FOMO, itu karena udah banyak kejuaraan nasional ataupun internasional. Oke, sekian. Apakah cukup? Terima kasih, cukup. Oke, selanjutnya silakan Ibu Heni. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya, berapa lama waktu bermain pedal pada umumnya? Kemudian, apakah itu cukup untuk membentuk working? Terima kasih. Oke, baik Ibu Heni, terima kasih atas pertanyaannya. Waktu durasi untuk bermain pedal itu kurang lebih 1-2 jam, mungkin tergantung kitanya ya sendiri mau main seberapa lama. Kalau untuk membangun networking apakah cukup atau tidak? Sebenarnya karena di Batam ini masih kecil, jadi lapangannya masih sedikit, jadi kita masih banyak banget ketemu orang di situ. Jadi akan sangat mudah untuk kita ketemu orang-orang baru dan membangun networking semakin luas. Sehubungan dengan networking, saya ingin menyampaikan kalau misalnya relasi yang bertahan lama lahir dari momen sederhana yang dinikmati bersama. Oke, setelah beberapa poin yang saya sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa kalau networking itu, cara untuk memperluas networking itu bukan hanya dari kegiatan-kegiatan formal saja atau lingkungan formal saja, tetapi juga bisa non formal seperti olahraga, yang mana kita tuh bisa menjalankan dua hal sekaligus, bisa menjalankan hobi kita yaitu olahraga, yang mana bisa menyehatkan badan juga dan juga bisa memperluas networking kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Sore.